Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Antoni Widya Pratomo, pendidikan akhir saya S2 Manajemen, konsentrasi atau bidang keilmuan adalah Manajemen SDM. Saya merupakan salah satu dosen tetap program studi S1 Manajemen di Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan atau dikenal IBI Kesatuan Bogor. Adapun video ini saya buat untuk memenuhi salah satu syarat sertifikasi dosen tahun 2025, yaitu instrumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi pada bidang pengajaran atau dikenal dengan PDDUKTPT. Sebagai dosen, saya menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari bidang pengajaran, penelitian, pengabdian kepada masyarakat. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh pada program studi S1 Manajemen, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Mata kuliah MSDM adalah mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 dengan bobot jumlah SKS-nya sebesar 3 SKS, di mana terdiri atas 14 pertemuan, 1 pertemuan UTS, dan 1 pertemuan UAS. Dengan total pertemuan yaitu 16 kali pertemuan. Mata kuliah ini mempelajari tentang pengelolaan sumber daya manusia secara efektif dan efisien, di mana di dalam suatu organisasi atau perusahaan, mulai dari perencanaan SDM, analisis dan desain pekerjaan, rekrutmen dan seleksi, pelatihan dan pengembangan, perencanaan karir, manajemen kinerja, pemberian kompensasi, kepuasan kerja, hubungan industrial, budaya kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, sampai pelaksanaan audit SDM. Adapun capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yaitu sebagai berikut. CPMK 1, mahasiswa mampu menjelaskan isu-isu terkini yang berkaitan dengan manajemen SDM. CPMK 2, mahasiswa mampu memahami konsep dalam mata kuliah manajemen SDM yang menjadi dasar teori dalam pengelolaan sumber daya manusia yang efektif. Kemudian CPMK ketiga, mahasiswa mampu melakukan penilaian kinerja sumber daya manusia. CPMK keempat, mahasiswa mampu mengambil keputusan dalam mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam pengelolaan sumber daya manusia. CPMK 5, mahasiswa mampu memahami mengenai konsep keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian, materi pembelajaran dari mata kuliah manajemen SDM membahas sebagai berikut. Pertemuan pertama, konsep dan tantangan manajemen SDM. Pertemuan kedua, analisis dan desain pekerjaan. Pertemuan ketiga, perencanaan SDM. Pertemuan keempat, membahas rekrutmen. Pertemuan kelima, membahas seleksi. Pertemuan keenam, pelatihan dan pengembangan. Pertemuan ketujuh, membahas perencanaan karir. Pertemuan kedelapan, membahas manajemen kinerja. Pertemuan ke-9, membahas kompensasi. Pertemuan ke-10, membahas kepuasan kerja. Pertemuan ke-11, membahas hubungan industrial. Kemudian yang pertemuan ke-12 membahas hubungan kerja. Kemudian yang pertemuan ke-13 membahas keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian pertemuan terakhir atau 14 adalah membahas audit SDM. Adapun buku acuan yang saya pakai adalah pertama acuan utama atau acuan pertama yaitu nomor 1 adalah Gary Dessler tahun 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia edisi ke-14. Kemudian Sentot Imam Wahyono 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia. Yang ketiga Faisal Rifai Zainal tahun 2015, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk perusahaan edisi ke-3. Kemudian Tehani Handoko 1988, Manajemen Personal dan Sumber Daya Manusia edisi kedua. Kemudian yang terakhir adalah Budaya Kerja 5S atau 5R dari Takeshi Osada. Kemudian buku pendukung yaitu AA Anwar Prabu Mangkunegara tahun 2000, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan. Kemudian yang berikutnya buku pendukung yaitu Human Resources
and Personnel Management ya dari William B. Weather dan Kate Davis, edisi ke-5. Sistem pembelajaran yang saya terapkan yaitu pembelajaran secara tatap muka di ruang kelas dengan metode pembelajaran DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Delivery merupakan penyampaian materi pembelajaran yang diawali dengan penyampaian materi di LMS ya. LMS dikirim, materi dikirim di LMS, kemudian disampaikan atau dibahas di dalam kelas. Kemudian yang berikutnya adalah interaction, dilakukan melalui diskusi, tanya jawab pada asas proses belajar mengajar di kelas dan dengan metode pembelajaran problem based learning atau dikenal pembelajaran berbasis masalah. Yang ketiga adalah assessment, dilakukan melalui pemberian tugas dan kuis serta kemampuan mahasiswa dalam memecahkan masalah. Adapun sistem penilaian yang saya terapkan untuk mata kuliah manajemen SDM memiliki beberapa komponen penilaian. Yang pertama, kehadiran 10%. Yang kedua, tugas 20%. Yang ketiga, kuis 10%. Kemudian yang keempat dan lima yaitu UTS dan UAS masing-masing bobotnya sebesar 30%. Demikian pernyataan saya mengenai deskripsi mata kuliah capaian pembelajaran, materi pembelajaran, dan sistem penilaian mata kuliah yang saya ampu. Selanjutnya, izinkan saya untuk menampilkan video pembelajaran pada saat di ruang kelas untuk mata kuliah manajemen SDM dengan materi selection atau seleksi. Terima kasih, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa ketemu lagi di mata kuliah manajemen SDM, dan bahasan kita hari ini adalah selection. Jadi selection adalah lanjutan materi apa yang lalu? Rekrutmen, ya, good. Jadi yang lalu materi bahasan kita adalah rekrutmen, ya. Jadi kita akan membahas selection, ya, hari ini. Nah, sebelum masuk ke selection, rekrutmen, apa sih itu rekrutmen? Ada yang mau menyampaikan? Oke, silakan. Rekrutmen itu adalah proses pencarian atau pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk sebagai karyawannya. Lalu ada proses rekrutmennya juga, Pak. Dimulai dari para pelamar dicari dan berakhir bila lamaran-lamaran dalam aplikasi mereka itu diserahkan. Hasilnya itu adalah sekumpulan pencari kerja atau pelamar yang selanjutnya akan dilakukan proses seleksi. Iya, jadi rekrutmen adalah proses pencarian dan pemikatan. Ya, mencari dan memikat, ya. Rekrutmen itu juga nggak mudah, ya, karena kita mencari dan memikat. Nyarinya di mana? Nyari manajer itu dengan nyari operator itu berbeda. Ya, nyarinya di mana? Kemudian cara memikatnya bagaimana? Ya, Anda cewek, cara memikat cowok-cowok yang ganteng gimana gitu ya. Jadi berbeda juga. Nah, nyari karyawan juga berbeda. Ya, jadi itu yang bahasan minggu yang lalu kita bahas ya, mengenai rekrutmen ya. Jadi mencari dan memikat. Bagaimana caranya mencari dan memikat sehingga orang yang melamar ya, karena hasil akhir dari rekrutmen yang kemarin kita bahas adalah sekumpulan pelamar-pelamar ya. Nah, gimana caranya mereka-mereka yang kompeten ya, yang cakap, bukan cakep ya, cakap itu bisa atau mau melakukan rekrut pelamaran ke perusahaan kita. Ya, kalau misalkan orang-orang yang biasa-biasa saja sih biasanya banyak ya. Kita perlu 10 karyawan dan ternyata yang lamar begitu banyak. Tetapi bukan yang banyak itu saja yang kita perlukan, tapi orang-orang yang kompeten. Jadi gitu loh. Jadi sekumpulan pelamar-pelamar yang kemudian kita akan lakukan selection gitu ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai selection. Oke. Agenda pokok bahasannya adalah pengertian atau definisi selection. Apa itu? Kemudian tantangan atau kendala seleksi, kemudian tahapan proses seleksi, kemudian yang kita akan bahas di terakhir dari agenda ini adalah wawancara ya. Nah, kita lihat di sini. Selection adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima atau tidak. Jadi serangkaian langkah atau kegiatan-kegiatan ya. Nah, langkah-langkah dan kegiatan itu ujung-ujungnya karyawan itu diterima atau tidak.
Ya, kalau misalkan Anda sudah melakukan rekrutmen kemarin, banyak cowok-cowok ganteng gitu ya. Kemudian bagaimana caranya kita melihat orang-orang yang sesuai dengan pilihan kita, itulah yang diterima. Ya, jadi agenda adalah serangkaian langkah kegiatan yang digunakan untuk memutuskan apakah pelamar diterima. Nah, di sini dikatakan selection adalah pusat manajemen personalia atau SDM dan kunci sukses manajemen personalia atau SDM dan bahkan sukses organisasi. Artinya, kalau Anda salah memilih orang-orang yang masuk ke dalam suatu perusahaan, ya artinya orang yang tidak kompeten sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan suatu jabatan, apa yang terjadi? Maka orang-orang itu tidak akan bisa produktif bekerjanya kalau salah. Contohnya, kita membutuhkan staf akunting, basic pendidikannya teknik, ya, basicnya sarjana teknik mesin gitu ya. Biasanya dia ngoprek, ini suruh bikin jurnal, repot. Jadi harus sesuai, ya. Jadi harus sesuai. Jadi makanya dikatakan adalah pusat manajemen personalia dan kunci sukses organisasi. Kalau salah memilih, maka apa yang terjadi? Organisasi itu akan boleh katakan tidak efektif, ya, tidak akan produktif. Ya seperti Anda salah memilih, bukan sesuai dengan orang-orang yang sesuai dengan kriteria Anda. Asal milih, apa yang terjadi? Ya ke depan pacaran Anda akan putus, misalkan sampai rumah tangga akan berantakan. Di perusahaan juga sama. Mereka tidak bekerja dengan baik, tidak produktif, maka perusahaannya juga akan berbahaya nantinya, gitu ya. Nah, tiga masukan penting dalam proses seleksi, ya, yaitu ada analisis atau analisa jabatan, kemudian ada rencana-rencana sumber manusia, kemudian ada penarikan. Nah, ini kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan yang lalu, ya. Ya, pertemuan yang lalu, kemudian dari tiga masukan ini, ya, analisa jabatan, rencana-rencana sumber daya manusia, kemudian penarikan, ini ada proses seleksi. Ya, jadi ada proses seleksi, ya. Kemudian kalau di sini saya sering mengatakan dalam proses seleksi ini proses berarti ada input, ada output. Dalam proses ada input, ada output. Ya, inputnya adalah para pelamar. Ya, inputnya adalah para pelamar, mereka yang melamar tadi, yang hasil dari proses rekrutmen. Nah, mereka para pelamar di sini, kemudian kita lakukan proses seleksi. Tahapannya bagaimana nanti kita akan bahas di berikutnya. Jadi proses seleksi. Jadi inputnya adalah pelamar-pelamar, ya. Kemudian dilakukan proses seleksi. Outputnya, ya, output dari proses seleksi adalah karyawan-karyawan baru. Jadi inputnya pelamar, kemudian outputnya adalah karyawan baru, ya. Kemudian setelah karyawan baru ini ada orientasi, ya, berarti orang baru di sini ada orientasi, latihan, kemudian ada pengembangan, perencanaan karir, evaluasi prestasi, kompensasi, kemudian perjanjian kolektif, kemudian ada pengawasan. Nah, ini akan kita bahas di next pertemuan. Jadi artinya ada input, ada proses, ada output. Dalam proses seleksi ada input tadi para pelamar, kemudian diseleksi, kemudian outputnya adalah karyawan baru. Oke, good ya. Nah, tantangan atau kendala dalam proses seleksi. Jadi ada 3, tantangan supply, tantangan etis, tantangan organisasional. Ya, yang pertama tantangan supply. Semakin besar jumlah pelamar yang qualified, yang kompeten, ya, yang lamarnya semakin banyak, ini no problem. Maka akan semakin mudah untuk memilih karyawan baru yang berkualitas. Jadi kalau yang lamar ini banyak sekali yang qualified atau yang kompeten, maka apa yang terjadi? Gampang milihnya. Tetapi keterbatasan supply atau pelamar yang qualified menyebabkan organisasi tidak bisa memilih yang terbaik. Jadi kalau misalkan ternyata yang melamar banyak yang bagus-bagus, kita akan mendapatkan yang terbagus dari yang bagus. Nah, kalau misalkan ternyata kadang-kadang zaman sekarang kan karena angkatan kerja itu banyak, kemudian peluang kerja itu sedikit, apa yang terjadi? Orang coba-coba aja. Lowongan cuma 10, yang melamar bisa ratusan sampai ribuan. Coba-coba gitu ya. Jadi itu. Jadi keterbatasan supply, ya. Jadi supply artinya pelamar-pelamar yang kira-kiranya sedikit, ya maka akan kita repot milihnya, ya. Kalau memang ternyata tidak baik, ya sudah kita lakukan rekrutmen kembali, ya. Yang berikutnya adalah tantangan etis, penerimaan karyawan baru karena hubungan keluarga, pemberian komisi dari kantor lembaga penempatan tenaga kerja atau karena suap, ya, merupakan tantangan bagi pengelola organisasi, ya. Jadi tantangan etis zaman sekarang, orang pengen kerja apapun dilakukan, suap dan lain sebagainya. Ya, jadi suap ini kan etis, melanggar etika. Ya, jadi nggak boleh
Ya kalau misalkan ternyata, wah, oke lah, kalau gue bisa masuk ke sana, gue kasih sekian juta. Orang HRD-nya gelap mata, ya sudah Anda masuk. Padahal apa? Orang tersebut tidak kompeten, gitu ya. Jadi orang itu tidak kompeten. Nah, kalau dipaksakan, maka apa yang terjadi? Orang itu tidak bekerja dengan baik, ya. Nah, kemudian tantangan organisasian, kebijakan binaan organisasi lebih memilih calon karyawan laki-laki dibanding wanita, atau ada diskriminasi. Ada nggak? Kadang-kadang di lapangan ada, ya pengalaman saya. Pak, saya pengen orang akunting, pengen yang cewek aja, ya karena cewek begini tekun dan lain sebagainya. Padahal apa? Laki-laki juga ada, belum tentu ya laki-laki kalah tekun dibanding wanita, gitu ya. Jadi itu ya. Jadi tantangan organisasi. Kadang-kadang ada permintaan semacam itu. Pengalaman saya begitu ya. Jadi tantangan atau kendala dalam proses seleksi ada tantangan supply, tantangan etis, tantangan organisasional. Gitu ya. Nah, kemudian tahapan proses seleksi, ya pertama adalah penerimaan pendahuluan, pelamar. Jadi dari rekrutmen kemudian kan banyak pelamar-pelamar masuk, ya masuk. Kalau dulu zaman dulu itu pakai lamaran hard copy, pakai amplop, terus masukin. Kalau job fair juga ada yang pakai amplop, ada yang langsung masuk link, gitu ya. Jadi penerimaan pendahuluan. Kemudian dari sini diseleksi mana yang kira-kiranya sesuai. Ya, kalau yang sesuai maka dipanggil untuk dilakukan tes penerimaan. Ya, tes penerimaan ada psikotes, ya. Kemudian ada ada tes kompetensi dan lain sebagainya. Ya, tes keahlian dan lain sebagainya. Ya, ada tes-tes penerimaan gitu ya. Ada tes fisik, tes kesehatan. Ya, kalau itu memang satu bagian atau suatu bagian tempat kerja, itu maksud saya begitu, memerlukan tes tentang kesehatan, ya. Nah, kemudian kalau lolos gitu ya, kalau lolos maka berikutnya adalah wawancara, ya, dilakukan wawancara, ya. Jadi oke, Anda lolos tes, kemudian wawancara, ya. Nah, di wawancara nanti kita akan bahas mengenai wawancara. Kemudian berikutnya adalah pemeriksaan referensi. Kalau ada referensi kita lakukan pemeriksaan. Referensinya apa saja. Nah, kemudian evaluasi medis. Ya, jadi artinya kalau lolos wawancara, pemeriksaan referensi. Kemudian kalau lolos dari sini ada evaluasi medis, tes kesehatan, medical check up. Kalau yang operator, ya mereka akan tes fisik dan lain sebagainya. Ya, kalau misalkan di office, ya perlu ada tes kesehatan. Kenapa? Jangan kita merekrut orang-orang yang sakit, kasihan, ya, bukan kita diskriminasi tapi kasihan orang sakit kok suruh kerja, gitu ya. Mendingan dia berobat dulu, gitu ya. Nah, terakhir adalah wawancara oleh penyelinya. Penyelinya siapa? Atasan. Ya, semuanya udah beres. Kalau wawancara di sini adalah wawancara oleh HRD. Dan kemudian setelah beres semua oleh atasan. Kalau saya biasanya, ya, misalkan kita perlu satu, kasih ke penyelia itu 3 pilihan. Hasil semuanya bagus-bagus, ya. Kemudian 3 pilihan. Pak, ini bagus secara kompetensi dan lain sebagainya bagus. Ini begini bagus. Ya. Jadi atasan dikasih, ya, para atasan dikasih 3 pilihan. Jadi kalau satu itu minimal 3. Jadi ada kesempatan milih. Ya, jelas ya. Jadi ada kesempatan atasan tuh milih mau yang mana. Kalau misalkan makan, ini makanan semuanya bergizi. Ini ada warung Padang, ada Hokben, ada apa lagi? Satunya lagi yang suka makan. Wah, ini makanan Sunda. Mau yang mana? Semuanya bergizi. Tergantung atasan mana kira-kira paling cocok, gitu ya. Karena apa? Kalau misalkan antara atasan dengan bawahan kan harus ada klik, gitu ya. Sehingga apa? Antara yang dibantu dan membantu, gitu ya. Itu sama-sama enak, gitu ya. Ada chemistry kata bahasa sekarang. Nah, kemudian terakhir kalau misalkan di sini oke, Pak, 1 orang silakan. Maka keputusan penerimaan. Oke, ada yang mau tanya sampai sini? Ya, silakan. Yang bertanya, Pak, apakah tahapan proses seleksi ini harus tetap gini Pak? Oh, ini tahapan dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Iya, Pak. Gitu ya? Iya, Pak. Jadi apakah tahapannya ini harus strict begini? Iya, Pak. Iya. Kalau di lapangan, ya, fakta di lapangan kadang-kadang ada yang disingkat, ya. Kadang-kadang di sini kalau misalkan ternyata dari sini sudah oke, ini bisa langsung, ya. Habis wawancara ke sini, kemudian pada saat wawancara juga orang HRD bisa melihat, oh, orang ini kira-kira memungkinkan sehat atau tidak.
Ya, kalau kena secara kompetensi oke ya, kompetensi, kemudian secara fisiknya oke, sudah kelihatan. Medical check up atau evaluasi medis atau tes kesehatan ini biasanya benar-benar untuk meyakinkan saja. Ya, silakan dari sini wawancara, kemudian kasih ke atasan. Kenapa? Siapa tahu atasannya, Pak, saya mau ada perjalanan dinas kemana gitu ya. Ya, jadi begitu ya. Jadi ada bisa di bypass, tergantung. Tetapi kalau misalkan tidak ada kepentingan lainnya, ya harus diikuti semacam ini. Ya. Jadi kan ada schedule-nya, begini, disesuaikan dengan apa? Dengan usernya, penyelia itu usernya, gitu ya. Jelas sampai sini? Oke ya. Bagus pertanyaannya. Ya kadang-kadang ya, Pak begini, ya. harus begini, tapi di faktanya di lapangan enggak. Ya kondisional. Tetapi jangan yang pasti ya gini, jangan pertama-tama langsung atasan, repot. Ya kalau calonnya 10, atasan kudu mewawancarai 10 orang, repot. Padahal secara tes penerimaan, kompetensi dan lain sebagainya ini belum masuk. Jadi repot di sini. Yang di sini adalah sudah hasil akhir udah oke. Secara kepribadian oke, hasil tesnya oke, kemudian kesehatannya oke, baru kasihkan. Ini bos, ada 3 makanan ibaratnya. Warung Padang, mantap. Kemudian Hokben, ada warung Sunda. Silakan, semuanya bergizi. Mana yang kira-kiranya? Baru keputusan. Kemudian berbagai peralatan tes tadi yang kita bahas. Apa saja? Ada tes kecerdasan, ya, ada tes kecerdasan intelijen, ada tes kepribadian, ya, kepribadiannya bagaimana, ya. Kemudian tes bakat, orang ini bakatnya apa saja, karena kita bisa manfaatkan, ya. Kemudian berikutnya tes minat, ya, minatnya apa sih. Kemudian tes prestasi, ya, achievement test, ya. Jadi ini tes yang pertama, tes psikologi, ya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah tes pengetahuan, knowledge. Pengetahuan yang diujikan harus sesuai dengan kebutuhan untuk pelaksanaan pekerjaan. Ya, jadi misalkan orang engineering, ya harus ditanya mengenai apa? Mengenai yang berhubungan dengan engineeringan. Ya, jadi tes pengetahuan, ya, kemudian tes performance, ya. Ya, pengetahuannya bagaimana? Yaitu tes yang mengukur kemampuan pelamar untuk melaksanakan berbagai bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Ya, di pengetahuan bagaimana? Driver, caranya begini. Kemudian tes performan bagaimana di lapangannya, gitu ya. Jadi harus orang yang diterima sekali lagi adalah orang-orang yang hasil tes dan hasil tesnya menunjukkan bahwa orang tersebut benar-benar kompeten sesuai dengan jabatan yang mau diembannya. Nah, berikutnya wawancara, ya, wawancara. Wawancara adalah percakapan formal dan mendalam yang dilakukan untuk mengevaluasi hal-hal yang dapat diterima atau tidak. Formal ngomong antara antara pelamar dengan interviewer, orang HRD gitu ya. Jadi itu. Nah, wawancara interviewer mencari 2 jawaban. Dapatkah pelamar melakukan pekerjaan? Jadi setelah ngobrol-ngobrol antara pelamar dengan orang HRD, ya, orang HRD bisa melihat, dapatkah dia melakukan pekerjaan. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana kemampuan pelamar dibandingkan dengan pelamar lain. Ya, ternyata misalnya, ternyata bagus semua, ada 3, paling bagus mana? Gitu ya. Kita akan mencari yang paling baik di antara yang baik, gitu ya. Jadi dapatkah pelamar melakukan pekerjaan? Kemudian bagaimana kemampuan pelamar dibandingkan? Ya, jadi ada 5, ternyata 3 ini yang benar-benar bagus. Dari 3 ini mana yang paling baik? Ya, jadi gitu ya. Nah, proses tahap wawancara, persiapan wawancara, pengarahan penciptaan hubungan, pertukaran informasi, terminasi dan evaluasi. Jadi tahap atau proses wawancara pertama adalah persiapan wawancara, kemudian pengarahan penciptaan hubungan, pertukaran informasi, terminasi dan evaluasi. Ini ya. Nah, beberapa contoh pertanyaan yang ditanyakan kepada pelamar dalam proses wawancara. Bagaimana saudara menggunakan waktu luang? Ya. Bagaimana saudara menggunakan waktu luang? Ya, bagaimana? Ya. Ada misalkan ada waktu luang, sudah nggak kuliah gitu ya. Apa yang waktu luang Anda pergunakan untuk apa? Mencari kesibukan kayak melakukan hobi yang disuka gitu. Hobi yang disuka, kemudian
Apalagi itu aja. Hobinya ada apa? Olahraga. Olahraga, keren ya, badan sehat ya. Jadi bagaimana saudara menggunakan waktu luang ya? Ada istilah time is money ya. Jadi waktu dipergunakan harus produktif ya. Ya, Pak, saya menggunakan waktu untuk tidur. Ya kalau ada waktu luang untuk tidur, tanya dulu sehari-harinya ngapain? Bengong terus tidur. Produktif nggak waktu itu? Kalau dari jam sekian sampai jam sekian ya jam 8, jam 7 sampai jam 8 malam gitu ya. Full kerjaan sampai jam 10 sampai lembur gitu ya. Pas ada waktu luang untuk istirahat, itu bagus. Tapi kalau Anda sehari-hari ternyata ternyata tidak sibuk, kemudian ada waktu luang ya buat tidur, ya tidur mulu, itu nggak produktif ya. Jadi di sini orang AD melihat bahwa bagaimana penggunaan waktu tersebut untuk produktif ya, menggunakan waktu untuk produktif ya, bisa kelihatan. Nah, hasil seleksi umpan balik ya, jadi hasil seleksi dan umpan balik, hasil akhir proses seleksi adalah orang yang diterima sebagai karyawan baru. Ya, jadi artinya kita setelah ada calon karyawan, kemudian melalui tahapan proses seleksi, kemudian hasil akhirnya adalah karyawan baru. Bila masukan-masukan seleksi diperhatikan dengan seksama dan langkah-langkah dalam proses seleksi diikuti secara benar, maka para karyawan baru akan merupakan sumber daya manusia yang produktif. Ya, jadi kalau misalkan benar-benar dilakukan dengan bagus, ya, maka hasilnya ya orang atau karyawan baru adalah mereka-mereka SDM atau karyawan yang produktif. Nah, untuk mengevaluasi baik karyawan baru maupun proses seleksi diperlukan umpan balik, mencakup informasi tentang kepuasan karyawan, perputaran dan absensi. Jadi kalau misalkan orang udah dinyatakan masuk bekerja, kemudian ternyata perputarannya tinggi, kemudian absensinya tinggi, berarti jangan-jangan proses seleksinya salah, gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi itu yang kita bahas di proses mengenai seleksi ya, di materi hari ini ya, bahasan kita mengenai seleksi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Kalau misalkan nanti ada pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan di WA group kita. Ya, jadi saya selalu terbuka kalau Pak, saya menghadapi masalah-masalah begini di lapangan. Oh, ada kasus begini, silakan Anda chat aja di WA group, nanti kita bahas bersama-sama gitu ya. Saya rasa itu bahasan kita hari ini. Terima kasih atas perhatian kita semua dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi. Selamat siang, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.